Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man tamassaka bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Kaum muslimin, jamaah Masjid Istiqamah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, yang mana kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas 40 hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dicintai dan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang ke-11, di mana alhamdulillah pada malam ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan hadis terkait dengan 5 wasiat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Maka kembali saya bacakan hadisnya, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, pernah satu hari di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat." Siapa yang mau mengambil dariku beberapa kalimat, beberapa nasihat, fayamalu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Yang mana dengan nasihat tersebut dia mau mempelajari nasihat tersebut dan mengamalkan atau menyampaikan nasihat tersebut kepada orang yang mau mengamalkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut, faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah. Mendengar tawaran tersebut, maka Abu Hurairah mengatakan, aku ya Rasulullah yang siap untuk menerima nasihat tersebut dan aku siap untuk menyampaikan, mengajarkan nasihat tersebut kepada orang-orang yang mau mengamalkan nasihat tersebut. Fa akhadha bi yadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng tanganku. Kita sudah jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan yang pertama ketika kita membahas hadis ini tentang faidah dari fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 nasihatnya.
Wa qala ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh engkau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi ahlul ibadah di antara manusia. Kita juga sudah bahas panjang lebar terkait dengan bagaimana cara kita untuk menjadi ahlul ibadah. Bahwa menjadi ahlul ibadah tidak hanya sekedar semangat untuk beribadah, tetapi hendaklah ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas ilmu. Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridhalah engkau terhadap rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada engkau, takun agnan nas. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling cukup, menjadi manusia yang paling kaya di dunia ini. Ini pun sudah kita bahas secara panjang lebar tentang bagaimana cara kita agar ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan setiap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Juga dalam pembahasan ini sudah kita bahas panjang lebar terkait bahayanya penyakit hasad. Kemudian kita jelaskan juga bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar penyakit hasad itu hilang dari diri kita. Kita juga sudah jelaskan tentang bahayanya ainul hasad serta anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi perkara ainul hasad. Maka insyaallah taala kita masuk kepada pembahasan yang ketiga dari hadis ini, di mana Nabi mengatakan wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Pembahasan yang ketiga ini juga pembahasan yang cukup panjang. Karena akan ada banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari poin ketiga dari 3 nasihat Nabi yang pertama yang dinasihatkan kepada sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Di mana Nabi mengatakan wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau wahai Abu Hurairah terhadap tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Perkara berbuat baik kepada tetangga adalah satu amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Saking pentingnya perkara tentang berlaku baik kepada tetangga, maka akan kita temukan nanti begitu banyak dalil, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah menyandingkan tentang satu amalan yang sangat agung dengan perbuatan baik kepada tetangga. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan, perkara tauhid, perkara berbakti kepada kedua orang tua adalah 2 perkara yang sangat penting dalam agama kita. Kemudian Nabi mengatakan, wabidil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian hendaklah engkau juga berbuat baik kepada sanak keluarga, kepada para yatim, kepada orang-orang miskin, wal jaridil qurba wal jaril junubi. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan berbuat baik kepada tetangga dengan amalan-amalan yang begitu besar. Dari mulai mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, pokok daripada agama kita. Kemudian larangan untuk mempersekutukan Allah. Kemudian Allah barengi dengan amalan yang begitu luar biasa, yaitu berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada yatim, miskin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan wabidil qurba wal yatama wal masakin
wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan yang dimaksud dengan al jari dzil qurba sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun, al jarul qarib alladzi bainaka wa bainahu qarabah. Yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita yang dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kerabat. Apakah mungkin bibi kita, paman kita, saudara-saudara terdekat kita. Maka kata para ulama, kalau kita melaksanakan berbuat baik kepada tetangga kita yang masih ada hubungan karib kerabat, maka di sini kita sudah melakukan dua kemuliaan, dua amalan yang sangat luar biasa. Yang pertama haqqul jar, kita menunaikan hak tetangga kita, wa haqqul qarabah, dan kita juga menunaikan hak kerabat kita, keluarga kita. Kemudian yang dimaksud dengan wal jaril junubi, yang dimaksud dengan tetangga yang jauh, ya, adalah tetangga kita yang memang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka setidaknya satu amalan yang mulia kita lakukan adalah berbuat baik kepada tetangga kita. Kita sudah menunaikan hak daripada tetangga kita. Maka para ulama mengatakan, kullama kanal jaru aqrabu baban kana aqida haqqan. Semakin dekat pintu rumah tetangga Anda dengan rumah Anda, maka berarti semakin ditekankan kita untuk berbuat baik kepadanya. Artinya semakin dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, maka mereka lah yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan perlakuan yang baik. Ya. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innali jaraini." Wahai Rasul, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Maka kepada siapa aku harus memberikan hadiah ini? Maka apa kata Nabi? Ila aqrabihima minka baban. Berikan hadiah tersebut kepada tetangga yang paling dekat dari rumahmu, wahai Aisyah. Artinya semakin dekat ya pintu rumah tetangga kita, maka semakin harus kita perlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat baik. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di antara faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, di mana para ulama mengatakan lam yatakallam rabbuna tabaraka wa taala. Dalam ayat tadi ataupun hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang perlakuan kepada tetangga, Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan tentang keadaan tetangga seperti apa yang harus kita berbuat baik kepadanya. Nabi tidak menyampaikan tentang agama siapa atau agama apa tetangga yang harus kita perbuat baiki. Nabi tidak memberikan dan tidak meletakkan satu indikator ataupun syarat ataupun sikap ataupun sifat tentang tetangga seperti apa yang harus kita pergauli dengan baik. Maka di sini pelajaran yang terpenting ma'asyiral muslimin, bahwa berbuat baik kepada tetangga hukumnya adalah umum, apakah dia non muslim ataukah muslim. Apakah tetangga kita adalah tetangga yang soleh ataupun tetangga yang berbuat tidak baik. Dalam hadis ini dan ayat di atas menunjukkan kepada kita perlakuan kita kepada tetangga tidak lagi melihat apakah dia orang kaya atau dia orang miskin. Apakah dia orang yang selalu melaksanakan ketaatan atau melakukan kemaksiatan? Maka di sini sifatnya umum. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada mereka. Karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan yang harus kita berbuat baik kepada saudara tetangga muslim kita yang muslim saja. Artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada tetangga tidak lagi melihat kepada agamanya apa, sikapnya bagaimana, tapi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga secara umum. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, di mana Nabi menyandingkan kesempurnaan iman kita dengan perbuatan baik kita kepada tetangga kita. Bukankah Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tetangganya. Ya.
Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Saking banyaknya dalil tentang perintah untuk memuliakan tetangga, sampai-sampai Nabi mengatakan, tidaklah Jibril selalu datang kepadaku, yang selalu dinasihatkan oleh Jibril adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku menyangka bahwasannya seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Saking seringnya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, yang Nabi wasiatkan adalah berbuat baik kepada tetangga. Namun faktanya ma'asyiral muslimin, kita hidup di satu zaman di mana terkadang kita mungkin hidup di satu tempat di mana tetangga pun kita tidak kenal. Bahkan mungkin tetangga sakit, tetangga kelaparan kita nggak tahu, Pak. Bahkan juga tidak sedikit antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya ribut. Tadi sebelum saya kajian sempat buka media sosial, kemudian saya lihat ada satu berita seorang tetangga membacok tetangganya hanya karena ada persangkaan tetangganya pakai wifi tetangganya. Ini kita butuhkan. Jadi apa yang sudah Nabi wasiatkan kepada kita bukan hal yang berbuat baik kepada tetangga, hal yang remeh. Tapi justru Nabi menekankan kepada kita dengan banyak dalil. Bahkan Nabi menyandingkan kesempurnaan iman kita dengan perbuatan baik kita kepada para tetangga. Bahkan Nabi mengatakan khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik, paling berbuat baik kepada tetangganya. Lihat. Ada berapa dalil yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi menekankan pula man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Jadi perkara berbuat baik kepada tetangga bukan perkara yang ringan. Tetapi memang dalam agama kita sangat ditekankan. Kenapa? Ketika satu komunitas, satu masyarakat, di antara mereka saling akur, tetangga dengan tetangga saling memperhatikan haknya, tidak saling mengganggu, maka akan tercipta satu lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap iman kita. Ya, selalu saya sampaikan bahwasanya di antara sebab istiqomahnya seseorang adalah ketika mereka bisa hidup di satu komunitas, satu masyarakat yang baik, satu komunitas yang soleh. Berapa banyak orang yang na'udzubillah akhirnya Allah ambil hidayahnya dikarenakan mereka tinggal di satu komunitas yang buruk, di satu masyarakat yang kurang baik. Maka di sini Nabi mengingatkan kepada kita menyandingkan perkara iman dengan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Sampai-sampai Nabi mengucapkan 3 kali. Nabi mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, kata Nabi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Demi Allah, kata Nabi, tidak sempurna iman di antara kalian, demi Allah, tidak sempurna iman di antara kalian. Qila wa man ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yaitu yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukan tetangganya. Nabi menyandingkan perkara iman dengan perbuatan baik kita kepada tetangga. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa perlakuan baik kita kepada tetangga bukanlah perkara yang remeh. Yang hendaknya setiap muslim memperhatikan perkara ini. Yang menyedihkan adalah mereka yang tinggal mungkin di satu klaster, yang terkadang adab-adab kepada tetangga sudah lagi tidak berjalan. Bahkan mereka nggak tahu kalau tetangganya meninggal, nggak tahu lagi kalau tetangganya sakit, nggak tahu kalau tetangganya kelaparan. Ya, sehingga sudah hidup masing-masing. Maka ini jauh daripada adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan tadi, bahwasanya Jibril selalu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan tentang perkara berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi menyangka bahwasanya kalau ada seorang tetangga meninggal, maka tetangga yang lain berhak untuk mewarisi hartanya. Saking seringnya Nabi berbuat atau mewasiatkan tentang perkara untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di dalam perkara perintah yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa kita melihat apakah mereka muslim atau non muslim, apakah mereka orang yang bermaksiat atau orang yang bertakwa. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa Islam adalah agama yang mengajarkan satu sikap lemah lembut,
satu sikap yang toleran kepada orang yang berbeda kepada kita. Maka ini juga membantah satu pemikiran orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini juga faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya sangatlah rusak pemahaman orang-orang yang membolehkan bom bunuh diri. Sangatlah rusak pemahaman orang-orang yang boleh melakukan aksi teror. Sangatlah rusak pemahaman orang-orang yang keras dalam mereka beragama, yang mereka sangat keras terhadap saudara muslim mereka. Bayangkan, kepada tetangga kita saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apakah dia muslim atau non muslim. Lalu ada orang yang sekarang mengatakan atas nama jihad mereka melakukan bom bunuh diri, mereka merusak fasilitas kaum muslimin, mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Maka ini tidak pernah Nabi ajarkan seperti ini. Lihat, Nabi mengajarkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga kita tanpa kita melihat apakah dia muslim atau non muslim. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk berbuat baik kepada tetangga, dan para sahabat mempraktekannya ketika mereka memiliki tetangga seorang Yahudi. Maka mereka berbuat baik kepada tetangganya. Lalu sekarang ada orang dengan semangat mengatakan jihad, kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa perlu saya sampaikan ma'asyiral muslimin perkara ini? Karena tidak sedikit pemahaman syubhat ini menyerang anak-anak kita kaum muslimin, anak-anak muda, Pak. Belum lama saya ketemu dengan salah seorang ikhwan. Dia cerita, Ustaz, dulu sebelum saya hijrah, Ustaz, saya ngaji di pengajian, di kajian yang mengajarkan tentang bolehnya melakukan tindak terorisme, kemudian merusak, boleh membunuh, dan lain sebagainya. Dia bilang, Ustaz, kenapa coba? Kenapa mereka itu susah taubatnya, Ustaz? Karena memang yang diajarkan oleh mereka itu kitabut tauhid. Yang mereka diajarkan Fathul Majid dan lain sebagainya sama. Apa yang kita pelajari, tetapi pemahaman mereka yang mereka selawengkan. Ya, kadang-kadang Ustaz, kami selalu dicekoki dengan video-video tentang pentingnya jihad. Kami dilihatkan video kaum para wanita dilecehkan dan sebagainya. Barulah kami disemangat-semangati, ini adalah jihad. Ya, bahwasanya aparatur pemerintah dan sebagainya mereka tidak beriman, dikatakan kafir dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan Ustaz, makanya mereka itu susah tobatnya, Ustaz. Karena yang diserang adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih pemikiran semangat untuk belajar agamanya tinggi, Ustaz. Alhamdulillah saya dapat hidayah, Ustaz, saya tinggalkan hal tersebut. Maka ini dalil-dalil tentang perkara berbuat baik kepada tetangga adalah perkara yang sangat sederhana untuk membantah pemahaman mereka. Sekarang saya tanya, apakah Nabi pernah mengajarkan untuk menyakiti tetangganya yang Yahudi dan Nasrani ketika Nabi SAW hidup berbarengan dengan mereka? Tidak ada. Karena di dalam agama kita tidak boleh menumpahkan darah orang-orang yang non-muslim yang berada di bawah naungan negara. Maka Nabi mengancam, barang siapa yang membunuh mu'ahad, seorang kafir yang memiliki perjanjian resmi dengan negara untuk dilindungi, maka kata Nabi, mereka tidak akan mencium bau surga. Maka ini penting saya sampaikan, agar ini menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Jaga akidah anak-anak kita. Jaga pemikiran anak-anak kita agar mereka tidak terkena pemikiran orang-orang khawarij yang mudah mengkafirkan, yang mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Lihat, Islam mengajarkan perdamaian, bahkan terhadap tetangga yang paling dekat dengan kita pun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, pernah menasihati kepada para sahabiyat, kepada para wanita, Nabi mengatakan, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan pernah meremehkan kalian terhadap tetangga-tetangga kalian, walau firsani syatin, walaupun dia hanya memberikan tulang dari sembelihan kambingnya. Artinya kalau memang punya rezeki, kasih kepada tetangga kalian. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala an. Abu Dzar pernah menceritakan bahwasanya Nabi pernah menasihatinya dengan nasihat yang khusus. Nabi mengatakan, "Idza sana'tu maraqatan." Kata Abu Dzar, kalau aku membuat kuah, makanan yang berkuah, an uktsira ma'aha, aku diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak kuahnya. Tsumma anzuru ahla baiti qaribin. Kemudian aku diperintahkan oleh Nabi untuk melihat tetangga sekitar yang dekat denganku. Fa usibuhum minha bima'ruf. Maka aku diperintahkan untuk mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan diberikan makanan yang tadi dimasak. Ini hal yang diajarkan oleh Nabi. Islam menunjukkan agama yang damai. Islam gak pernah memerintahkan peperangan. Bahkan tidak pernah kita diperintahkan untuk menyakiti tetangga kita.
Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana hasil didikan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Tadi Abu Dzar menceritakan nasihat khusus yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Abu Dzar. Kemudian ini juga dilakukan oleh sahabat yang mulia Mujahid. Beliau mengatakan, "Kuntu 'inda Abdullah bin Umar." Pernah satu hari aku sedang di rumahnya Abdullah bin Umar. Ya, atau Abdullah bin Amr. Dan anaknya saat itu sedang memasak kambing. Faqala, kemudian Abdullah bin Amr ini memerintahkan kepada anaknya, "Ya gulam, wahai ananda, wahai anakku, idza faragta, kalau kamu sudah selesai masak kambing tadi, fabda bijarinal yahudi." Lihat bagaimana seorang sahabat hasil didikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau kamu selesai dari masak kambing tadi, berikan makanan daging kambing tadi yang pertama kali kamu berikan kepada tetangga kita yang Yahudi." Faqala rajulun minal qaum, maka para sahabat yang lain yang dengar begitu terkaget-kaget. Dia mengatakan, "Al-Yahudi aslahakallah." Ente bilang yang dikasih duluan orang Yahudi. Semoga Allah memperbaiki urusanmu. Artinya apa? Kamu ini enggak mikir. Kenapa enggak kasih ke saudara muslim kamu duluan? Apa kata Abdullah bin Amr? Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepadaku bahwasanya agar aku untuk selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hampir-hampir saja aku menyangka bahwasanya tetangga akan mewarisi tetangga yang lain. Artinya apa? Ini hasil didikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Mereka berbuat baik kepada tetangganya. Dengan kita berbuat baik, mudah-mudahan kita berharap mereka bisa masuk Islam. Ya. Terkadang ma'asyiral muslimin, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan perilaku, terkadang itu jauh lebih mengena kepada orang yang ingin kita dakwahi. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah, berapa banyak orang masuk Islam dikarenakan sikap yang kita tunjukkan kepada mereka. Kalau kita ingin dakwah kepada orang-orang terdekat kita, maka mulailah dengan dakwah akhlak kita. Jangan sampai kita yang sudah sering ngaji, kita sudah sering datang ke majelis ilmu, justru kita semakin keras terhadap orang-orang terdekat kita. Ini satu penyakit ma'asyiral muslimin. Ingat, seharusnya semakin kita berilmu, semakin baik akhlak kita. Karena ciri keberkahan ilmu seorang adalah berpengaruh kepada akhlak dan perilakunya. Jangan sampai kita sudah sering rajin ngaji, justru kita semakin keras kepada saudara kita. Orang akan lari Pak dari kita. Orang akan menjauhi kita. Selalu saya sampaikan berulang kali ketika saya membahas hadis ini, kita sudah bahas tentang adab-adab bagaimana menasihati. Saya sampaikan bahwa terkadang orang tidak mau menerima nasihat kita bukan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, tetapi terkadang cara yang kita sampaikan itu salah. Cara yang kita sampaikan kurang tepat. Momen yang kita sampaikan itu kurang tepat. Maka disinilah kita perlu yang namanya mengetahui fikih dalam menasihati. Dan kita sudah bahas pada pembahasan awal-awal tentang bagaimana cara kita menasihati saudara-saudara kita. Maka ini hasil daripada didikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita ikuti. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu arahan kepada kita kaum muslimin. Nabi mengatakan laisal mu'min, kembali Nabi mengaitkan tentang berbuat baik kepada tetangga dengan perkara iman. Nabi mengatakan laisal mu'min, tidaklah dia dianggap sempurna imannya, alladzi yashba' wa jaruhu ja'i. Yang mana dia kenyang sedangkan tetangganya merasa lapar. Ya, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Islam saling tolong menolong. Mengajarkan kepada kita untuk ada sikap empati, sikap peduli kepada saudara-saudara kita. Dan ini yang menjadikan orang-orang akan tergerak hatinya untuk mengikuti dakwah yang benar ini. Ini yang akan menjadikan orang-orang sekitar kita akan semakin merasa bahwa ternyata Islam ini bukan agama yang keras. Islam ini justru mengajarkan kepada kita kebaikan, saling tolong menolong. Ya. Apalagi saya sampaikan sebelum-sebelumnya ketika kita masih di masa pandemi. Bahwa di masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin dulu makan 3 kali jadi 2 kali. Yang dulu bisa makan 2 kali sekarang 1 kali. Yang dulu punya pekerjaan kemudian pekerjaannya hilang. Disinilah waktunya kita kaum muslimin bangkit saling tolong menolong. Ya. Tadi pagi ada seorang ikhwah datang kepada saya, ya tetangga. Kemudian dia bilang, "Ustaz, bersyukur saya bisa tinggal di sini, Ustaz." Kenapa? Saya kerasa sekali, Ustaz, ketika saya dan keluarga positif COVID, Ustaz.
Saya nggak bisa keluar 10 hari lebih dari rumah. Alhamdulillah ternyata tetangga kita Ustaz di lingkungan ini sangat peduli dengan kita. Ini semakin menjadikan saya semakin betah tinggal di sini. Kan begitu lihat. Hasil bagaimana sikap kita kepada tetangga kita. Kita peduli dengan orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau ternyata tetangga kita, orang-orang sekitar kita adalah keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita perlakukan dengan cara yang baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking pentingnya perkara ini sampai Nabi mengajarkan satu doa agar kita dijauhkan dari tetangga yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Jadi Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya tetangga di tempat tinggalku. Fa inna jarul badiyati yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga, ya, orang-orang Baduy itu berpindah-pindah. Kita tahu orang-orang Baduy, orang-orang pedalaman itu tidak tinggal menetap. Ya, pindah satu tempat ke tempat yang lain. Artinya apa kata Nabi? Kalau seandainya tetangga kita itu orang-orang Baduy, kita aman. Kalaulah tetangga kita misalkan dia buruk akhlaknya, toh suatu saat dia akan pindah. Tapi yang jadi penyakit adalah kalau kita sudah menetap di satu tempat, menetap di satu daerah, kemudian ternyata kita punya tetangga lingkungan yang buruk akhlaknya. Ini kan penyakit yang akan berpengaruh kepada iman kita, akan sangat berpengaruh pada kesolehan kita. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita, kalau kita ingin mencari tempat tinggal, mencari satu lingkungan, maka yang pertama kali harus kita lihat apa? Tetangganya. Makanya ada satu kalimat hikmah yang mengatakan, al-jaru qoblad dar. Tetangga dulu baru rumah kita cari. Artinya kalau kita mau cari rumah, cari kontrakan, cari tempat tinggal, kita lihat dulu lingkungan seperti apa. Karena memang masalah lingkungan ini akan sangat membantu. Coba bapak-bapak sekalian, alhamdulillah dengan ada masjid ini misalkan, ada kajian. Dulu yang misalkan jarang dengar, hadir ke kajian, dengar, oh Masya Allah. Kajian di Masjid Istiqomah, ya, luar biasa kajian-kajiannya. Akhirnya dia mulai datang, duduk dulu awalnya. Ya, oh tertarik, dan lain sebagainya. Alhamdulillah imamnya suaranya bagus misalkan. Masjidnya Masya Allah, tenang. Itu kenapa? Jadi makin betah Pak. Ya, yang mungkin tadinya agak jauh pun saya semua akan mencari tempat dekat tinggal Masjid Istiqomah. Misalkan begitu. Ya, siapa yang dapat pahalanya Pak? DKM masjidnya. Makanya saya selalu bilang, jadi DKM itu Pak, satu apa ya? Bukan profesi, satu amalan yang luar biasa. Coba bayangkan kalau DKM yang mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat, ya dicarikan imam yang bagus, masjidnya dirapikan, orang kan senang. Orang ibadah ke situ makin taat kepada Allah. Siapa yang dapat pahala? DKM-nya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin a'adzani Allah wa iyyakum, ya, Nabi juga memberikan doa, ya, dengan lafaz yang lain di mana Nabi SAW mengatakan ta'awudzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala min jari su'i fi daril muqamah, dari tetangga yang buruk di tempat tinggal kalian. Ya. Minta kepada Allah agar kita dianugerahi tetangga-tetangga yang baik. Ya. Orang-orang yang soleh di lingkungan kita. Maka bersyukur Pak kalau kita sudah tinggal di satu tempat yang mereka mengajarkan kepada kita kebaikan, ngajak kita kepada ketaatan. Bersyukur. Ya. Karena ini juga akan berdampak besar kepada anak-anak kita. Ya. Akan sangat berdampak kepada anak-anak kita. Kalau lingkungannya baik, maka ini akan menjadikan anak-anak kita hidup di lingkungan yang mereka terbiasa dengan sesuatu yang baik. Ya, maka perkara berbuat kepada tetangga ini, Masya Allah, tabarakallah, pembahasannya itu ya sangat menyeluruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan tetangga kita, keberadaan orang-orang sekitar kita akan sangat berpengaruh kepada kesolehan kita, akan sangat berpengaruh kepada iman kita. Ya, berapa banyak Pak orang yang akhirnya pemikirannya rusak. Saya sedikit cerita, kisah nyata. Saya punya teman, satu alumnus sama dari Universitas Islam Madinah. Kita belajar bersama. Ketika dia di Madinah, sama-sama kita belajar ilmu yang sama, hanya beda fakultas. Ya, kemudian entah pengaruh istrinya kah, entah pengaruh orang-orang terdekatnya kah, entah pengaruh lingkungannya, Allah musta'an, pemikirannya berubah, Pak. Pemikirannya rusak. Ya, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat menyedihkan kita dulu hidup bersama, tinggal bersama, belajar bersama. Kemudian ternyata hidayah ya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ikhtiarnya adalah mungkin dia tinggal di lingkungan yang kurang tepat.
Berpengaruh, Pak. Bayangkan dia seorang yang belajar agama. Ya, orang yang belajar agama, yang belajar di tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, dibimbing dengan bimbingan para ulama dulunya, kemudian tinggal di satu lingkungan yang salah, mungkin berada di lingkungan orang-orang yang kurang tepat, akhirnya jauh daripada Al-Quran dan Al-Sunnah saat ini. Ini saya sampaikan sebagai bentuk apa? Pelajaran bagi kita. Ya. Apalagi kita yang mungkin baru berhijrah, kita yang baru belajar, maka minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah agar kita dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, dengan tetangga-tetangga yang baik, yang inilah yang akan menjadikan kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai memberikan satu ancaman, memberikan satu perhatian yang khusus, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, ya, bahwasannya inna fulanata, bahwasanya ada seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal banyak puasanya, terkenal banyak sholat malamnya, terkenal banyak sodakohnya. Ghairu annaha tu'dhi jironaha bilisaniha. Tapi sayangnya, orang tersebut, wanita tersebut sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Mungkin menggibahinya, ya, sering melukai hati tetangganya. Hati-hati ibu-ibu sekalian tentang perkara menyakiti hati tetangga kita. Dan saya selalu ucapkan bahwa kezaliman itu dosa yang sangat besar, yang akan menjadi kegelapan kita bagi kita di hari kiamat. Kita mungkin ada hati yang terluka dikarenakan ucapan kita. Ada tetangga kita yang mungkin kurang nyaman karena perilaku kita. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ketika menyampaikan tentang wanita tersebut yang banyak ibadahnya, sholatnya, qiyamul lailnya, tapi dia menyakiti saudaranya karena lisannya, Nabi mengatakan, hiya finnar. Wanita tersebut berada di api neraka. Ya, kenapa? Dikarenakan dia sering mengganggu tetangganya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jaran yu'dhini." Sesungguhnya aku ini punya tetangga yang selalu menggangguku ya Rasulullah. Punya tetangga yang selalu menyakitiku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, isbir, sabar. Hari berikutnya, atathaniyata yashku. Datang hari berikutnya sama mengeluhkan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya tetangga yang sering menyakitiku. Kata Nabi, isbir, sabar. Sampai 3 kali Nabi masih mengatakan isbir. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian datang pada hari yang keempat, maka Nabi mengatakan, idhab fakhrij mata'aka fadha'hu ala dhahri tariq. Sudah, kalau begitu 4 kali datang kepada Nabi, keluarin perabotan kamu, taruh di pinggir jalan depan rumahmu. Akhirnya apa? Para sahabat yang lewat datang lewat rumahnya. Nanya dong, ini kenapa perabotannya ditaruh di luar? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Nabi yang memerintahkan kepadaku untuk mengeluarkan isi perabot rumahku karena tetanggaku sering menyakitiku. Kira-kira dengar gitu gimana Pak? Tetangga yang lain. Kira-kira ngapain tetangga yang lain? Oh, si fulan berarti iya ya, sering apa? Sering mulai tetangganya, sering ganggu tetangganya. Terus semua sahabat, akhirnya apa? Si tetangganya tersebut yang berbuat buruk kepada tetangganya tersebut, melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya manusia banyak melaknatku. Ya, kita tahu, ya, serangan netizen, serangan apa? Masyarakat itu luar biasa, apalagi sekarang, zaman sekarang kan. Ya, orang saat melakukan satu kesalahan, wah diungkit-ungkit sama 1000 orang. Di-share segala macam. Ya. Kan orang bingung, kenapa ada orang naruh barangnya di luar gitu kan. Akhirnya kenapa? Oh, mau naruh barang, iya Nabi merintahkan saya untuk taruh di luar karena tetangga saya ini sebelah sering melukai saya, sering menyakiti hati saya. Oh, ya kalau bahasa kita dasar, semualah keluar gitu kan. Akhirnya makin banyak orang yang ngomongin dia, sama juga dia terluka kan. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya banyak orang-orang yang melaknatku. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya sebelum faqad la'anakallahu azza wa jalla qablan nas. Sesungguhnya Allah telah melaknatmu sebelum manusia telah melaknatmu. Maka akhirnya dia bertobat, minta maaf kepada Nabi, minta maaf kepada tetangganya, ya, fa inni la a'udu abadan ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku pun tidak akan melakukan hal yang sama kepada tetanggaku. Artinya saya sudah tobat, tidak mau lakukan lagi. Maka faja'a alladzi syaka ila Nabi, datang laki-laki yang tadi ngeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, masukin lagi perabotmu ke rumah.
Ya, apa kata Nabi? Irfa mata'aka faqad kufita. Udah cukup. Taruh lagi barang-barangmu ke rumah, udah cukup. Cukup. Ya, udah tobat tetanggamu. Lihat. Dia ngerasa kan terganggu juga kalau orang-orang udah ngomongin. Gitu kan? Lihat bagaimana cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak perintahkan dengan sesuatu yang ya, sesuatu dengan kekerasan enggak. Taruh biar orang-orang tahu gitu. Nih tetanggamu nih mulutnya bisa dijaga gitu kan. Akhirnya apa? Dia juga ngerasa akhirnya nggak sabar dengan apa? Dengan sanksi sosial gitu ya. Terkadang sanksi sosial lebih berat ya dirasakan gitu kan, orang ngomongin segala macam dia minta maaf, ya akhirnya beres perkara. Ini menunjukkan apa masyarakat muslim? Ya. Bahwa Nabi tidak ingin antara satu tetangga dengan tetangga lainnya tersakiti. Ya, ada yang terganggu di antara mereka. Kemudian masyarakat muslimin azanillahu wa iyyakum, ya ini semua menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk memperhatikan tentang perkara berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kalau kita bahas juga ini masih panjang, ini masih banyak ya. Bagaimana adab kita kepada tetangga, apa hak-hak tetangga kita tentu ya mungkin bisa dipelajari di lain waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kita masuk kepada poin yang keempat dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Ya, setelah kita menjelaskan nasihat yang pertama, nasihat yang kedua, nasihat yang ketiga, maka kita masuk kepada nasihat yang keempat. Ya. Nabi mengatakan wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya perlakukanlah perlakuan kalian kepada saudaramu sebagaimana engkau menyukai ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Dan yang luar biasanya di sini ma'asyiral muslimin, Nabi menggunakan kalimat annas secara umum. Nabi enggak bilang wa ahibba lil muslim, wa ahibba lil mu'min, enggak. Nabi enggak bilang berbuat baiklah kepada seorang muslim, berbuat baiklah kepada seorang mukmin, tapi di sini Nabi mengatakan wa ahibba linnas. Berbuat baiklah kepada manusia. Artinya apa? Umum atau khusus? Umum. Nabi enggak bilang berbuat baik hanya kepada orang mukmin aja. Berbuat baik sama orang muslim saja. Artinya apa? Berarti jangan berbuat baik kepada non-muslim. Lihat. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik. Selama tentu ada koridor yang harus kita pegang. Ya, tentu berbuat baik atau mencintai orang-orang di luar yang seakidah dengan kita tentu ada batasannya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian para ulama yang dimaksudkan wa ahibba linnas dan cintailah manusia di sini, ya, maksudnya adalah kita mencintai orang-orang kafir, yaitu kita berharap mereka mendapatkan hidayah. Itu yang dimaksud. Bukan berarti kita mencintai mereka berlebihan. Karena tentu ada larangan-larangan yang lain, ada batasan-batasan ketika itu berkaitan dengan masalah akidah. Jadi toleransi kita diperintahkan, tetapi ada batasan-batasan dalam bertoleransi. Ya. Kita diperintahkan untuk bertoleransi kepada orang-orang di luar kita, tetapi tidak sampai menyakiti mereka, tidak sampai mengambil harta mereka, apalagi menumpahkan darah mereka, selama mereka tidak menyerang kita. Ini beda pembahasannya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, yang dimaksud kita mencintai manusia di sini adalah kita mencintai orang-orang kafir, kita berharap mungkin kita masih ada saudara kita, kerabat kita, paman kita, bibi kita yang mungkin belum masuk Islam. Kita cintai mereka, kita berharap pada Allah, ya Allah, saya cinta kepada dia supaya dia masuk Islam. Sebagaimana kecintaan Nabi kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Ya, yang kita selalu ulang-ulang. Di mana ketika di akhir hayatnya Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, yang dengannya akan aku bersaksi di hadapan Allah. Cukup kau mengatakan la ilaha illallah, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan adzan dulu, nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit sebelum masuk waktu iqamah. Apa yang sudah kita bahas pada pembahasan tadi, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita
untuk mencintai manusia. Dan di sini sifatnya umum. Ya, kita mencintai orang-orang yang belum masuk Islam, kita berharap mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi juga mencintai Abu Talib. Ya, agar Abu Talib mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini juga penting, ma'asyiral muslimin. Terkadang kita melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu dianggap sebelah mata. Padahal kita belum tahu. Bisa jadi mereka lebih baik dibandingkan kita. Mungkin di pandangan manusia dia bermaksiat, tapi kita nggak tahu, mungkin di malam harinya dia menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai karena mereka melakukan satu kesalahan, satu dosa, kemudian kita langsung membencinya. Artinya kita betul-betul ya tidak mau ya bermuamalah dengan dia dan lain sebagainya. Ya, kita tetap diperintahkan berbuat baik tentu dengan koridor-koridor dan batasan. Harapan kita semoga dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia kembali bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berkaitan, ma'asyiral muslimin. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian orang semua menjauhinya, dia makin tertekan, makin tersendirikan. Oh, ternyata saudara-saudara muslim saya seperti ini ya. Saya melakukan kesalahan langsung dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya. Padahal mungkin dia ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya ketika ada seorang wanita yang dia melakukan dosa besar, berzina, kemudian datang kepada Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu." Ya Rasulullah, aku telah berzina. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya, kemudian Nabi suruh pergi. Ya, kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu." Ya, kemudian Nabi tunda sampai akhirnya anaknya sudah disusui, disapi, barulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam merajamnya. Ketika para sahabat merajamnya dengan batu, darah yang di wanita tersebut mengenai tubuh sebagian dari para sahabat. Kemudian para sahabat ada yang menghina dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan, menegur para sahabat yang lainnya, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita itu telah bertaubat dengan satu taubat, kalaulah dibagikan kepada penduduk Madinah, maka cukup taubatnya. Artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita, betul dia telah melakukan kemaksiatan, tapi selama dia sudah bertaubat kepada Allah, maka jangan kita hina dia. Jangan kita rendahkan. Ya, karena setiap kita tidak lepas daripada dosa dan maksiat, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap menyayangi, untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan kita juga diperintahkan untuk mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan dengan itu semua akan menjadikan dia semakin bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus, ya, jadi Nabi SAW menyampaikan tentang perkara mencintai saudara muslim kita, mencintai manusia secara umum. Kemudian juga datang dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara mencintai saudara muslim kita secara khusus. Ya, ada banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada saudara muslim kita, di mana Nabi mengatakan, la yu'minu al-'abdu hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudara muslimnya. Nah, di sini baru sifatnya apa? Khusus. Kita diperintahkan untuk mencintai saudara muslim kita sebagaimana kita mencintai mereka. Ya. Dan ada banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang perkara mencintai saudara muslim kita ini secara umum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, Nabi hanya mengatakan wa ahibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsi. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dan Nabi tidak mengatakan bencilah mereka manusia sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Kenapa Nabi tidak sebutkan? Karena memang ya cinta itu melazimkan benci. Kalau kita mencintai saudara kita, maka kita pasti membenci kalau dia melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita berharap dia tidak melakukan sesuatu yang itu dapat membahayakan dirinya. Kalau kita cinta kepada saudara muslim kita, ketika dia melakukan maksiat, maka kita tegur. Kita benci, minimal kita tidak suka. Kita tidak ridho kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut. Dan Nabi tidak memperinci. Kenapa? Karena memang lazimnya cinta pasti ada benci. Kalau kita mengatakan saya cinta kepada fulan, ketika dia melakukan kesalahan kita diamkan, maka itu bukan cinta namanya. Sama ketika kita mengatakan saya cinta kepada anak saya, tapi ketika anak kita terlambat
sholat subuh masih tetap tidur, kita diamkan, oh kasihanlah dia capek. Maka itu bukan cinta namanya. Justru kita harus benci. Ya, anak kita ketika dia melakukan tidur sampai belas pagi harinya, kita tegur dia sebagai bentuk apa? Kecintaan kita kepada anak kita. Istri kita melakukan kesalahan, tegur mereka. Kalau kita diamkan berarti kita tidak ada cinta kepada mereka. Ya, kita melakukan kesalahan maka harus ditegur oleh istri kita. Inilah dikatakan sebagai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka tanamkan kepada diri kita, kalau seandainya kita tidak mau diperlakukan atau kita melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita, maka itu pun harus kita sampaikan kepada orang yang kita cintai. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, baik itu berkaitan dengan urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya. Kemudian nanti di dalam perkara tentang mencintai saudara kita juga akan dijelaskan secara panjang lebar. Apakah kalau kita mencintai saudara kita, boleh nggak kita mencintai mencintai atau memperlakukan saudara kita melebihi apa yang kita cintai dalam urusan dunia? Lalu bagaimana kalau dalam urusan akhirat, boleh atau tidak? Nanti insya Allah Taala ya di kesempatan berikutnya akan kita bahas secara panjang lebar tentang perkara bagaimana cara kita mencintai saudara muslim kita ya yang lainnya. Dan juga insya Allah nanti kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wala tukthiru ad-dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Jangan banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Nanti juga akan kita jelaskan di poin ini apa adab-adab bercanda. Nah, ini juga penting. Ya, bolehkah kita bercanda mengeluarkan sesuatu yang kalimat-kalimat bohong, atau boleh enggak kita itu ya bercanda dengan anak kita, bercanda dengan keluarga kita, boleh atau tidak? Ya, nanti akan kita jelaskan tentang adab-adab bercanda. Ya, apakah memang seorang muslim enggak boleh tertawa, enggak boleh tertanda, harus serius terus bawaannya, ya harus nangis terus bawaannya, harus sedih terus. Nanti akan kita jelaskan. Ya, bagaimana sikap yang dilakukan oleh para sahabat, bagaimana sikap Nabi bercanda dengan para sahabat. Apakah bercanda itu dibolehkan atau tidak? Apa batasan-batasannya? Insyaallah Ta'ala kita akan bahas di pembahasan yang berikutnya. Jadi masih ada yang keempat ya? Oh masih ada pertanyaan? Baik. Kalau ada memang pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau kalau mau agak lama mungkin ba'da sholat kita sambil duduk. Silahkan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya. Atau mau yang bertanya sekarang? Ba'da sholat mungkin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.